Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya tertawa begitu kan melihat survei carta ini begitu ya. Ini carta politika pasca kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap pemerintah naik drastis. Ini sebenarnya siapa sih sebenarnya yang dungu? Apakah saya begitu kan? Ya mungkin ya ilmu saya tidak nyampe begitu ya. Tetapi menurut logika begini ya. Kenapa ketika ada kenaikan ya masyarakat itu malah puas begitu kan ya terhadap publik begitu kan, kepuasan publik terhadap pemerintah kok naik begitu ya. Ada apa begitu? Bukan berarti malah kalau ini naik banyak orang yang tidak suka begitu, malah tiba-tiba surveinya kok suka begitu, di mana begitu ya. Jadi misal ini ada kenaikan BBM misalnya ya. Lalu kemudian orang berpikir, wah BBM ini naik, bagus dong naik begitu kan. Kan begitu surveinya begitu, bukan malah begini. BBM sekarang naik, lalu kemudian ada tiba-tiba orang mengatakan, wah BBM ini naik, wah ini pemerintah kacau ini. Kan begitu logikanya begitu. Apakah tidak melihat demo-demo yang berseberangan di sana, di daerah yang lain atas kenaikan BBM selama ini begitu ya. Kok tiba-tiba carta politika ya, pasca kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap pemerintah naik drastis. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Inilah yang kemudian kenapa survei-survei seperti ini begitu ya, tidak perlu kita ambil pusing begitu kan, dan bahkan kalau menurut saya pribadi tidak puas sama sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya carta politika pasca kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap pemerintah naik drastis ya. Naik di mana begitu ya? Ini yang bikin survei dan orang yang disurvei sama-sama nggak waras kalian ya. Ya Allah, mana sih ya matahari ternyata silaunya sama dunia maya ini. Masa harga BBM naik, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah naik? Bukannya terbalik itu, jangan-jangan otaknya yang terbalik. Ini kan masyarakat sudah tahu hari ini begitu seperti apa yang dilakukan oleh si carta politika ini begitu ya. Ya menurut pribadi surveinya gimana begitu ya, agak geli-geli gimana begitu ya. Tetapi saya baca dengan seksama bahwa semuanya disurvei begitu. Demi apa? Demi narasi yang dibangun oleh mereka agar masyarakat terjustis di situ begitu. Padahal tidak begitu ya. Untuk masyarakat itu lebih cerdas daripada daripada si Yuliarto ini begitu ya. Atau si carta ini begitu. Bodoh ini, bensin naik terus mana ada rakyat suka. Pemerintah yang sebelumnya naik berkala aja di demo sama kelompoknya ini. Anomali lagi ya, tapi memang harus dibuat begitu. Tingkat kepuasan kepada petugas partai berbanding lurus dengan elektabilitas petugas partai. Penerusnya supaya logis ya. Mosok ini aja Pak enggak paham data ya. Jadi banyak sekali begitu. Jadi artinya masyarakat ternyata tidak bodoh begitu ya. Tidak perlu kita dibohongi dengan hal-hal narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu. Ini Charter Politiker Pak masih adab yang mau percaya ya, ruh lembaga survei itu independensi ya, integritas ya. Kok dua-duanya nggak dimilikinya? Betul, ini kan dapat rapor merah begitu ya. Lembaga ini lebih tepat disebut carta polesetan ya, karena banyak ngarang dan melesetnya. Ya bisa saja seperti itu, karena yang dibangun mereka ya seperti itu begitu. Apakah ini sebuah konten? Apakah ini hanya sebuah narasi-narasi yang dibangun oleh mereka agar ikut-ikutan? Ya mana mungkin, karena hari ini ya masyarakat sudah cerdas siapa mereka. Kan begitu logika kita begitu. Banyak narasi-narasi yang dibangun begitu ya. Netizen bersama-sama kompak mengatakan wah dungu. Wah, ya ditolol-tololin oleh netizen di sini begitu ya. Ini banyak sekali begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Tetapi melihat dari perkembangan apa yang dilakukan oleh si carta ya agak kacau begitu ya. Menurut saya pribadi ya inilah kegelisahan dan kepanikan mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, carta politika pasca kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap pemerintah naik drastis. Naik dari mana Dul ya? Ini Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ya, Yunarto Wijaya mengatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat pasca kenaikan bahan bakar BBM. Hasil itu berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 2 sampai 7 Mei 2023. Aneh begitu kan, kacau dan memalukan kalau menurut saya pribadi ya. Untung masyarakat Indonesia itu cerdas begitu ya. Dan bahkan ini disebutkan dari Partai Gelora ya. Hasil itu disampaikan Yunarto Wijaya dalam webinar bertajuk Dinamika Elektoral Pasca Isu Piala Dunia U20 dan Deklarasi Batu Tulis ya.
bahkan yang diikuti ya Zone ya via Zoom. This member is the highest ya ever sepanjang Pak Jokowi memerintah, bahkan lebih tinggi dibandingkan periode pertama, lebih tinggi juga dibandingkan masa bulan madu ketika Pak Jokowi belum terkena dampak pandemi, kata Yunarto ya. Bahkan dia mengatakan dalam survei tersebut tercatat 12,4% responden menyatakan sangat puas ya, dan 66,7% menyatakan cukup puas, sementara 17,7% responden lainnya merasa kurang puas dan 1,9% merasa tidak puas sama sekali. Artinya kok kebalik data ini menurut saya begitu. Padahal angka BBM, kenaikan BBM semua orang kan panik begitu kan. Semua orang kok ada naik lagi kan, begitu logikanya begitu kan ya. Kok tiba-tiba misalnya ada kenaikan BBM, wah bagus nih presidennya, bagus ini ada kenaikan BBM, kok seperti itu begitu ya. Di mana letak logikanya? Terus demo kemarin kok tidak tahu begitu ya. Ini kacau begitu ya. Bahkan Yunarto mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat pada mencapai angka tertinggi karena kepuasan publik terhadap perekonomian di Indonesia menurutnya sebanyak 77,8%. Responden optimis bahwa perekonomian Indonesia akan terus membaik. Ya, inilah kalau kita melihat ambisi sekali begitu ya. Selain itu, Yunarto menyatakan bahwa tingginya persentase kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat membantah ya mitos tentang ya kutukan periode kedua. Dalam periode kedua memimpin Jokowi, kinerja pemerintah semakin merusak bagi publik. Survei tersebut dilaksanakan melalui wawancara tatap muka ya terhadap 1.220 responden yang berusia minimal ya 17 tahun dan sudah memenuhi syarat berbagai pemilih dan tersebar di seluruh provinsi Indonesia ya. Bahkan ya penentuan sampel dilakukan metode acak bertingkat. Inilah metodenya bisa berbeda, terus kemudian samplingnya bisa berbeda, informannya mungkin itu aja begitu kan. Artinya apa? Ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei carta seperti ini begitu ya? Ya, ini pada hakikatnya tahu sendiri siapa mereka begitu kan. Dari segi wajah begitu kan. Kalau masuk dalam psikologi begitu ya. Ini dari segi wajah apakah dia dengan berbohongnya begitu atau apa begitu kan? Dari segi mulut begitu ya, mata dan sebagainya begitu ya. Kalau kita melihat dari karakter seseorang begitu, apakah ini benar atau tidak? Tetapi melihat dari realitas dan publik hari ini tidak begitu percaya. Masa ya dengan adanya kenaikan BBM lalu kemudian publik percaya dan bahkan puas terhadap kenaikan itu begitu. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Wajar karena inilah kita harus hargai karena ini adalah demokrasi kita ya, spekulasi orang begitu, asumsi orang ya. Tetapi ketika saya bernarasi kepada siapapun begitu, itu harus hargai juga kan, begitu logika kita begitu kan. Jadi wajar-wajar hanya ini berada di negara demokrasi begitu ya. Tetapi yang penting mengkritik boleh, memberikan saran ternyata apa aja boleh begitu ya. Tetapi atas rasa kebencian kepada siapapun itulah yang tidak boleh bagi kita begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.